Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dini Artika Kamawati dengan NPM 2413025014 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya dari kelompok 2 dan juga saya memilih studi kasus membuat permainan sederhana antara pemain dan komputer, di mana mereka saling memilih antara batu, gunting, atau kertas, lalu sistem menentukan siapa yang menang. Nah, di sini juga saya akan memberikan penjelasan yang mencakup fungsi, variabel, array atau list, logika if else, dan elemen lainnya, sehingga teman-teman semua bisa memahami alur dan tujuannya. Nah, baiklah, di sini saya sudah mempunyai kode program. Di sini yang pertama ada import modul. Saya menggunakan import random. Ini mengimpor modul random yang digunakan untuk membuat pilihan komputer secara acak. Kenapa penting? Agar pilihan komputer tidak selalu sama dan terasa seperti melawan lawan sungguhan. Lalu di sini ada def, tentukan pemenang. Di sini adalah fungsinya. Fungsi ini menerima 2 parameter, yaitu pemain, itu pilihan dari user, dan komputer, pilihan acak dari komputer. Lalu di sini kita setelah di run, ini akan mengecek jika hasilnya seri. If pemain sama dengan komputer, maka hasilnya adalah seri. Lalu juga ada cek jika pemain menang, yang dimana pemain menang ini memiliki kondisi seperti ini. If pemain sama dengan batu and komputer sama dengan gunting, lalu juga pemain sama dengan gunting dan komputer sama dengan kertas. Lalu yang terakhir ada pemain sama dengan kertas dan komputer sama dengan batu. Ini adalah kondisi di mana pemain menang. Nah, selain kondisi ini, berarti komputer menang atau pemain kalah. Lalu selanjutnya ada fungsi utama dari kode programnya, yaitu ada def permainan. Ini adalah inti permainan yang dijalankan ketika program dimulai. Nah, di dalam fungsi utama ini terdapat print game batu gunting kertas, yang dimana ini adalah menampilkan judul game. Lalu ada daftar pilihan, array atau list. Di sini ada opsinya, yaitu batu, gunting, kertas. Ini disebut list array, berisi semua opsi yang valid. Lalu juga ada variabel statistik. Menangnya di sini sama dengan 0, kalahnya sama dengan 0, serinya sama dengan 0. Ini digunakan untuk mencatat hasil selama game berlangsung. Lalu di sini saya juga menggunakan perulangan tak hingga. Loop utamanya yaitu while true. Program akan terus meminta input sampai pemain mengetik keluar. Lalu di sini ada pemain sama dengan input, pilihan batu, gunting, kertas, atau keluar. Fungsi input di sini adalah untuk meminta pemain memilih antara batu, gunting, kertas, atau keluar. Di sini juga menggunakan lower, di mana lower ini digunakan agar input seperti pemilihan katanya menggunakan huruf besar atau kecil itu tetap terbaca oleh komputer. Lalu jika user mengetik keluar, if pemain keluar, print terima kasih telah bermain. Ini adalah outputnya jika memilih keluar. Dan juga mencetak
rekapnya, menangnya berapa, kalahnya berapa, dan serinya juga berapa. Keluar dari permainan dan tampilkan ringkasan skor. Nah, jika input tidak valid seperti ini, if pemain not in opsi akan menampilkan pilihan tidak valid, silakan pilih batu, gunting, atau kertas. Ini adalah validasi input supaya hanya pilihan valid yang diproses. Selanjutnya ada pilihan komputer dan penilaian. Yang dimana di sini komputer sama dengan random choice dalam kurung opsi. Komputer memilih secara acak dari list opsi. Ini artinya. Lalu juga ada hasil sama dengan tentukan pemenang dalam kurung pemain komputer. Fungsi tentukan pemenang di sini digunakan untuk menentukan hasil pertandingan dari pemain dan komputer. Selanjutnya ada update statistik. Isinya if hasil sama dengan pemain menang sama dengan ditambah 1 tambah 1 jika pemain menang, dan menggunakan elif hasil sama dengan komputer menang, kalah sama dengan ditambah 1, dan juga else seri sama dengan ditambah 1 jika seri. Jadi ini menambahkan 1 ke masing-masing kategori berdasarkan hasil pertandingan. Nah, lalu kode yang terakhir ini ada main guard, dimana ada bacaan if name sama dengan permainan, dan ini akan memulai game. Tujuannya agar fungsi permainan hanya berjalan jika file dijalankan langsung, bahkan jika diimpor oleh file lain. Baiklah, itu saja penjelasan kode program dari saya. Di sini kita coba untuk run kode program yang sudah dibuat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama dia akan mencetak judul dari game ini, yaitu game batu gunting kertas. Di sini kita pilih opsi yaitu batu. Lalu komputer akan memilih secara acak, yaitu dia memilih gunting. Hasil pertandingannya pemain menang. Lalu kita memilih gunting. Nah, komputer juga memilih secara acak, yaitu memilih gunting juga, dimana hasilnya sekarang adalah seri. Lalu kita coba memilih kertas. Nah, komputer memilih secara acak, yaitu memilih batu. Hasil pertandingannya adalah pemain menang. Oke, kita langsung keluar saja. Nah, otomatis komputer akan mencetak terima kasih telah bermain dan rekapan yang sudah kita mainkan tadi. Di sini menangnya itu 2, kalahnya 0, serinya itu adalah 1 untuk pemain. Oke, baiklah. Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan dari studi kasus yang sudah saya buat, yaitu aplikasi permainan game batu gunting dan kertas. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga teman-teman yang menonton
bisa paham. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.